menuju ke akun of Pi Network. Kita translate dulu. Ini resmi dari Twitter X-nya Pi Network atau dari core team ya. Pengingat ini adalah satu-satunya akun X resmi dari Pi Network. Selalu rujuk ke pusat keamanan Pi resmi untuk saluran komunikasi resmi, tautan resmi ke aplikasi dan produk Pi, dan informasi lain tentang cara melindungi akun dan dompet Pi Anda. Kita langsung menuju ke mainpi.com ya. Kita klik saja di sini. Nah, ini ya informasi yang terupdate ya. Pusat Keamanan Pi, saluran komunikasi resmi harap selalu mengandalkan informasi yang disediakan oleh saluran resmi Pi Network. Lihat daftar lengkap sumber informasi resmi Pi Network secara online berikut ini. Ini adalah situs webnya, portal dukungan ya. Terus informasi-informasi yang lainnya seperti Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, domain email, terus media sosial yang lainnya. Ini resmi dari core team yang bisa diupdate oleh pionir semuanya ya, atau kita sebagai pionir ya. Selain dari situs web dan lain sebagainya ini bukan dari core team. Di sini sudah ditampilkan informasi yang terupdate itu adalah yang ada daftarnya di mainpi.com ini rekan-rekan ya. Terus kami akan selalu menyediakan daftar lengkap semua saluran resmi di sini. Jika sesuatu tidak ada di sini, maka akun atau sumber tersebut bukan resmi meskipun mengklaim demikian. Waspadai penipuan. Terus di sini ada informasi yang perlu kita garis bawahi rekan-rekan ya. Seiring semakin banyak vendor yang bermigrasi ke mainnet, harap diingat kembali keamanan dompet Pi non-custodial dan Pi Anda kesalahan dalam membagikan kata sandi dompet Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab atau situs phishing dapat mengakibatkan transaksi yang tidak dapat dibatalkan karena sifat blockchain yang tidak dapat diubah. Ini harus berhati-hati dalam kita mentransfer ke vendor yang lain atau ke exchanger ya, karena kalau ada kesalahan dalam jaringan itu adalah resiko kita sendiri rekan-rekan. Terus yang perlu kita cermati di sini ada informasi yang update dari core team bahwasanya aktivitas lokal yang tidak berafiliasi dan tidak sah ini yang perlu digarisbawahi ya. Di sini ada penjelasan bahwasanya seiring semakin dekatnya peluncuran Open Network, penting bagi para pionir untuk menjaga keamanan akun Pi mereka dan mewaspadai potensi pelaku dan aktivitas jahat, penipuan dan individu yang menyamar sebagai orang lain. Bacalah pernyataan kami yang membahas aktivitas lokal yang tidak terafiliasi dan tidak sah. Jadi di sini informasi Open Network atau Open Global itu sudah semakin dekat rekan-rekan ya. Kalau kita mengutip dari informasi core team ini, seiring semakin dekatnya peluncuran Open Network, penting bagi para pionir untuk menjaga keamanan akun Pi mereka. Ini yang perlu dicermati rekan-rekan. Kita harus berhati-hati ya karena Open Global semakin dekat. Terus kita upload di sini ya. Nah, kita baca-baca instruksi dari core team. Ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita informasikan ke pionir yang lain rekan. Ini sangat penting sekali. Kita baca bersama. Selama setahun terakhir, kami telah diberitahu oleh moderator dan pionir Pi Chat bahwa berbagai individu dan entitas yang tidak terkait dan tidak berwenang telah menggunakan nama platform perusahaan kami, Pi. Dalam beberapa kasus aktivitas ini terkait dengan peristiwa dan tindakan penipuan yang bertujuan untuk menipu pengguna, kami melalui penyalahgunaan dan penggunaan nama dan merek dagang Pi tanpa izin. Dalam kasus lain, aktivitas ini ilegal dan bersifat eksploitatif. Selain merugikan pengguna kami, tindakan ini juga berdampak negatif pada reputasi Pi dan operasinya. Aktivitas tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Jadi di sini ya informasinya ya. 1. Menerbitkan informasi palsu dan menyebarkan berita bohong tentang Pi. 2. Melanggar hak merek dagang Pi Network. 3. Penyamaran yang melanggar hukum dan atau penggunaan tanpa izin atas rupa para pendiri Pi untuk tujuan mengorganisir kegiatan lokal ilegal dengan tujuan secara curang mengambil keuntungan dari
dan menipu para pioner dan masyarakat umum untuk tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut melalui biaya keanggotaan dan penjualan produk dan lain-lain ini, rekan-rekan ya. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan nama baik P-Network atau merek dagang dari P-Network. Di sini ya, tim inti tidak pernah mengizinkan siapapun atau organisasi manapun untuk melakukan tindakan-tindakan di atas. Tim inti P dan para pendiri P tidak memiliki afiliasi apapun dengan pihak manapun yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Semua aktivitas dan tindakan tersebut tidak diizinkan oleh P, dan Anda harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam jenis aktivitas apapun. Contohnya seperti keanggotaan, iuran, dan lain sebagainya ya, atau pembayaran-pembayaran di luar P-Network. Para pioner dan masyarakat umum dihimbau untuk memperhatikan bahwa semua aktivitas yang tidak sah atau yang tidak secara resmi dijelaskan dan dipromosikan di situs web, aplikasi, atau saluran media sosial resmi kami adalah tidak sah, dan Anda harus berhati-hati dalam berpartisipasi dalam aktivitas tersebut karena merupakan aktivitas penipuan yang dapat menyebabkan Anda atau peserta lain menderita kerugian. Sejak awal berdirinya P, prinsip inti kami adalah bahwa P tidak memerlukan mata uang fiat sebagai modal awal dan dapat diakses oleh siapa saja untuk berpartisipasi dan menambang. Tidak pernah ada pengumpulan uang atau persyaratan apapun bagi pengguna untuk membeli agar dapat berpartisipasi. Demikian pula P tidak memungut biaya apapun atau mengharuskan pengguna untuk membeli barang dari P atau pihak lain untuk berpartisipasi dalam P. Partisipasi dalam P selalu bersifat sukarela, tanpa perasaan dan tanpa biaya finansial dan apapun. Ini ya, semuanya gratis dari P-Network. Penjelasan sangat gamblang di sini bahwasanya gratis penambangan dan semua proses itu gratis untuk mendapatkan koin P. Semuanya bersifat sukarela kalau kita mau berkontribusi, berpartisipasi dalam kegiatan ekosistem. Kami terus menyelidiki insiden-insiden ini dan kami berhak untuk mengambil semua tindakan hukum yang tersedia terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan aktivitas-aktivitas yang tidak sah dan ilegal ini untuk melindungi P dan reputasinya. Ini dalam penyelidikan, dan Kortim pun juga mengimbau ini akan menuntut secara hukum ketika nanti sudah jelas oknum-oknum yang memakai nama baik P untuk disalahgunakan menarik dana kepada pionir-pionir ya di sini ya. Kami terus menyelidiki insiden-insiden ini dan kami berhak untuk mengambil semua tindakan hukum yang tersedia terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan aktivitas yang tidak sah dan ilegal ini untuk melindungi P dan reputasinya ini ya. Garis bawahi di sini nanti akan ada tindakan hukum untuk para oknum-oknum tersebut yang sudah mendompleng nama P untuk mengambil keuntungan. Itu rekan-rekan ya. Mungkin dalam penyelidikan dan dalam proses lah. Jadi itu informasi yang paling penting rekan-rekan ya, bahwasanya Open Global atau Open Mainnet sudah tidak akan lama lagi akan dimulai atau disahkan oleh Kortim. Terus yang perlu digarisbawahi yang kedua, waspadi aktivitas lokal yang tidak berafiliasi dan tidak sah di sini. Karena P-Network tidak pernah menginstruksikan untuk penarikan dana dan lain sebagainya, semuanya bersifat gratis. Dan ada sanksi hukum kepada para oknum yang sudah menyalahgunakan nama baik atau mendompleng nama baik P-Network untuk mengambil keuntungan dari pionir yang lain. Dalam proses ya, nanti diselidiki atau masih dalam penyelidikan, para oknum-oknum itu akan ditindak secara hukum, rekan-rekan. Yang paling penting buat kita semuanya tinggal menunggu waktu untuk Open Global ini segera dimulai ya. Di sini sangat gamblang bahwasannya semakin dekatnya peluncuran Open Network, penting bagi para pionir untuk menjaga keamanan akun P mereka dan mewaspadai potensi pelaku dan aktivitas jahat, penipuan dan individu yang menyamar sebagai orang lain. Semoga yang diinstruksikan oleh Kortim ini akan segera terrealisasi, karena di kuartal 1 tahun 2026 ini informasinya memang selain peluncuran CD Games juga ada informasi yang lain lagi. Diawalinya pembukaan jaringan utama ya, atau Open Network atau Open Global di situ. Ini ada penjelasan dari Kortim langsung bahwasanya diinstruksikan tidak lama lagi akan ada Open Network atau Open Global lah. Open Global yang kita tunggu-tunggu rekan-rekan ya. Oke lah rekan-rekan semuanya, informasi hari ini seperti itu.